Perkenalkan, nama saya Lisa Lim, NPM 1842078, merupakan salah satu mahasiswa Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian data untuk regresi panel. Jadi kita akan mulai. Jadi di sini itu data input saya. Di sini variabel dependen saya merupakan beta, kemudian independen saya merupakan skor pengukuran CSR. Kemudian untuk kontrol saya ada ROA, ROE, ukuran perusahaan, debt ratio, DPR, dan tata kelola perusahaan. Jadi di sini pertama-tama saya akan menguji outliernya dulu. Jadi saya akan menggunakan aplikasi SPSS, kemudian mengimport data dari Excel kita. Jadi dari file, kemudian import data, kemudian kita pilih file Excel yang sudah kita simpan sebelumnya. Open. Jadi di sini kita langsung aja. Nah, di sini udah ada data-data kita. Jadi kita langsung uji outliernya aja. Dari analyze, descriptive statistik, pilih descriptive. Kemudian kita masukkan variabel-variabel kita. Sudah. Setelah itu kita checklist save standardized value as variables. Kemudian Kemudian kita balik ke data kita. Kemudian kita ambil z-nya itu dari semua variabel kita, terus kita copy ke Excel kita. Saya copy-nya dari klik kanan, copy with variable names. Kemudian paste. Kemudian kita filter dulu. Di sini karena sampel saya lebih besar dari 80, jadi saya menggunakan kriteria lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari -3. Kemudian kita klik untuk yang beta, yang 5 kita delete dulu datanya. Kemudian yang paling kecil, yang paling besarnya udah 2,5. Kemudian untuk CSR kita sort dulu yang lebih besar dari 3, kemudian delete, dan seterusnya. Jadi ini data yang setelah kita hapus outlier. Kemudian kita boleh delete ini. Setelah itu kita akan masuk ke eViews. Jadi kita pindah ke eViews. Setelah buka eViews, ini tampilannya. Kita buka open foreign file. Jadi kita cari data yang tadi kita sudah save di Excel. Kemudian di sini ada 4 step, kita next aja. Dan untuk step keempat, karena kita ini data panel, jadi ini harus pastikan data panel. Kemudian kita finish aja. Terus ini klik no. Setelah kita import, ini merupakan tampilannya. Jadi pertama-tama kita akan melihat statistik deskriptifnya dari quick, kemudian kita pilih grup statistik, deskriptif statistik, dan common sample. Nah, di sini kita masukin variabel-variabelnya. Sebelumnya saya sudah ketik di Word, jadi tinggal copy, kemudian Nah, ini merupakan deskriptif statistik kita. Jadi kita save aja, freeze, kemudian pilih name, kita namakan statistik deskriptif. Kemudian kita juga boleh copy dan paste di Word. Kemudian paste. Jadi di sini itu kita akan menjelaskan total sampel, kemudian ada rata-rata, maksimum minimum, dan standar deviasi. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pemilihan model terbaik. Di sini ada 3 model yang akan kita uji. Yang pertama kita akan uji PLS. Jadi dari Quick Estimate Equation, kemudian kita copy variabel kita dan kita kasih huruf konstanta atau C di setelah variabel dependen. Kemudian panel option kita tetap non aja, kemudian Nah, ini merupakan data uji PLS kita. Jadi kita freeze, kemudian kita save uji PLS.
Jadi kita boleh copy juga ke Word kita. Kemudian selanjutnya kita akan ke uji fixed effect model. Jadi sini kita ke quick estimate equation, sama seperti tadi, kita copy variabelnya, kemudian kasih konstanta. Di panel option bagian cross section kita pilih yang fix. Nah, ini merupakan uji fixed effect model kita. Jadi di sini kita copy ke Word kita, uji FM. Terus kita freeze-kan, kasih nama uji fab. Nah, setelah itu untuk memilih apakah model PLS atau FEM yang kita pakai, kita ke view, kemudian kita pilih fixed or random effect testing. Kita pilih yang redundant fixed effect. Nah, di sini kita copy aja bagian atas ini. Ini merupakan uji COW. Jadi di sini kita lihat kalau misalnya di bagian cross section C square probability-nya lebih kecil dari 0,05, maka uji model yang kita pakai adalah uji FEM. Selanjutnya kita akan menguji model antara model FEM sama model random effect model, yang mana merupakan model terbaik. Di sini kita akan memunculkan uji random effect model dari estimate equation. Kemudian kita sama seperti tadi, copy variable, kemudian kasih C, dan untuk panel option di bagian cross section kita pilih random. Oke. Nah, ini merupakan uji random effect model kita. Kita copy dulu ke Word. Setelah itu kita akan copy save di uji RAM. Kemudian kita akan menguji apakah fixed effect model lebih baik atau random effect model lebih baik. Di sini kita akan melakukan uji Houseman. Dari view, kemudian fixed or random effect testing, kita pilih yang correlated random effect Houseman test. Nah, di sini kita copy bagian atasnya aja. Jadi di sini kriterianya kalau misalnya, bentar, kita buat uji Houseman. Kita lihat di bagian cross section, probabilitas cross section random. Kalau misalnya dia lebih besar dari 0,05, maka model yang kita pakai adalah random effect model. Nah, di sini kita menggunakan random effect model. Oke, selanjutnya kita akan membaca hasil analisis kita. Jadi yang pertama kita melihat uji F, yaitu dari probability F statistik. Nah, di sini kalau misalnya lebih kecil dari 0,05, artinya variabel independen kita berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen kita. Kemudian untuk uji koefisien determinasi, kita melihat ke adjusted R-square-nya. Jadi kalau misalnya di sini adjusted R-square-nya 0,22, berarti variabel independen kita dapat menjelaskan variabel dependen kita sebesar 22%, kemudian variabel lainnya 88% dijelaskan oleh variabel lainnya. Kemudian untuk uji T-nya di sini kita akan lihat probabilitas sama koefisien. Jadi kalau misalnya probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, berarti variabel independen berpengaruh signifikan. Kemudian untuk tahu signifikan positif atau negatif, kita lihat di koefisien. Jadi kalau koefisiennya positif berarti berpengaruh signifikan positif. Jadi di sini berarti skor CSR, pengungkapan CSR lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap risiko sistematis. Sekian penjelasan saya mengenai langkah-langkah pengujian data menggunakan SPSS dan eFuse. Terima kasih.